Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Morris di acara analisa harian kita pada hari ini, hari Senin, I love Monday, tanggal 26 Februari tahun 2024. Rekan trader, di penghujung minggu dari bulan Februari, pergerakan pasar terus bergerak. Kita lihat bagaimana pada minggu kemarin dolar Amerika bisa jatuh dan emas bisa sedikit naik mencapai ketinggian 2 minggu terakhir. Kita lihat bagaimanakah pergerakan emas ini. Menurut analisa yang saya coba buat, saya sedikit memberikan analisa bahwa emas ini masih punya kemampuan untuk bisa naik lebih tinggi lagi. Walaupun kita tahu data yang dikeluarkan oleh FOMC menyatakan bahwa pelemahan tingkat suku bunga, pengurangan tingkat suku bunga ini tidak bisa sesuai dengan schedule sekitaran bulan Maret. Kemungkinan itu akan terjadi pada bulan Juni. Akan tetapi pergerakan-pergerakan yang terjadi ini bisa membuat pergerakan yang signifikan terhadap arah pergerakan emas ke depan. Karena sesuai dengan kenyataan bahwa kemungkinan besar dolar Amerika ini agak sedikit mengalami pelemahan, walaupun tendensi yang dikeluarkan dari The Fed itu agak sedikit hawkish. Kita akan bahas nanti di tema kita hari ini. Tapi sebelumnya, seperti biasa hari Senin, kita memulai minggu ini, saya akan mengulang kembali lagi melihat analisa mingguan yang telah saya bawakan kemarin. Kita mulai seperti biasa analisa yang terjadi pada minggu ini. Saya sedikit mau bilang bahwa pada minggu ini kemungkinan besar untuk indeks dolar Amerika masih punya peluang besar untuk mengalami sedikit pelemahan, walaupun tendensi penguatan itu masih tetap ada, tapi tendensi pelemahan masih diperkirakan tetap ada oleh indeks dolar Amerika minimal sampai 103. Saya belum bilang dia bisa keluar 103 sampai 102, tapi 103 masih bisa. Untuk euro angka saham dolar, kita bisa lihat bahwa euro angka saham dolar ini, saya memprediksikan bahwa untuk minggu ini kemungkinan euro angka saham dolar ini naik masih bisa sangat kuat. Dia akan berjuang menuju ke 1.09. Sekarang dia masih di posisi 1.08297. Ya, saya yakin 1.09 masih bisa dicapai. Begitupun juga pound sterling, rekan trader. Pound sterling ini saya memprediksikan bahwa dia ini akan mengalami penguatan pada minggu ini. Walaupun minggu ini data-data yang sangat signifikan terjadi, kalender ekonomi minggu ini sangat banyak. Dan untuk gold, seperti biasa, saya masih tetap optimis gold ini akan naik menembus level 2050 pada minggu ini. Memang prediksi saya itu 2071, tapi 2050 saya bisa bilang dia bisa mencapai pada level tersebut 2050. Dan kita lihat apakah setelah 2050 dia akan turun lagi, karena seperti yang telah saya bilang bahwa kalender ekonomi minggu ini sangat banyak. Dan untuk USD yen Jepang pun juga saya memprediksikan dia agak sedikit mengalami pelemahan pada minggu ini. Ya intinya sampai di 149 lah. Sekarang di 150 ya rekan trader ya. Dan kalau kita lihat secara fundamental pun juga rekan trader bisa lihat bahwa nanti pada minggu ini dipenuhi dengan kalender ekonomi yang sangat luar biasa. Hari ini pukul 22.00 penjualan rumah baru. Hari Selasa besok ada juga 20.30 dan 22.00 kepercayaan konsumen, pengesahan barang tahun lama. Hari Rabu ada juga rekan trader, PDB akan dikeluarkan. Ini benar-benar harap diperhatikan. Hari Kamis banyak lagi beritanya. Ada IHK Jerman, CPI-nya Jerman, indeks harga pembelian ini mengukur indeks harga pembelian PCE ini mengukur data inflasi yang terjadi. Jadi harap diperhatikan. Selain klaim pengangguran, seperti biasa data ini dikeluarkan setiap hari Kamis pukul 20.30 dan ditutup pada hari Jumat. Ya, PMI. Belum ada non-farm payroll nanti minggu depan. Oleh karena itu harap diperhatikan untuk minggu ini. Oke, ini adalah sekilas tentang apa yang akan terjadi pada minggu ini, dan dia melandasi dengan tema-tema yang akan saya bawa pada kesempatan kali ini. Dan tema yang coba saya angkat pada kesempatan kali ini adalah emas mencari posisi ketinggian terbaru. Nah, ini tema ini sangat luar biasa. Emas mencari posisi ketinggian yang terbaru. Kalau kita lihat rekan trader bahwa
emas perlahan namun pasti dia mulai naik lagi semenjak pelemahan setelah data inflasi dikeluarkan. Dia turun sampai di level paling terendah ya di 2018 kalau nggak salah ya, 2018 ya. Setelah itu dia perlahan naik lagi. Dan kalau kita lihat pada hari ini rekan trader, kita lihat pada hari ini emas ini sudah berada pada level menuju ke arah 2050. Ya. Dia sudah berada di arah menuju 2050. Rekan trader bisa lihat dengan jelas di sini bagaimana pada hari ini emas perlahan namun pasti dia sudah sampai di level 2033. Nah, apakah dia bisa sampai ke 2050? Menurut saya bisa. Tapi hari ini dia akan mencoba naik dulu. Apakah dia bisa menembus 2040? Saya pikir juga kemungkinan besar 1 atau 2 hari ke depan bisa rekan trader. Masih bisa rekan trader. Oleh karena itu saya mau bilang bahwa pergerakan yang terjadi pada saat ini adalah imbas dari, saya ulang sekali lagi bahwa emas bergerak naik ditunjang oleh faktor geopolitik. Itu sudah tidak bisa kita bilang lagi ya. Faktor geopolitik adalah faktor penentu kebijakan atau faktor yang membuat emas bisa naik sampai level paling tertinggi. Yang kedua, emas bisa naik lebih tinggi lagi karena data-data yang dikeluarkan fundamental, terutama dari dibatalkannya ya, bukan dibatalkannya, sedikit dikurangi lagi atau diperpanjang lagi penurunan tingkat suku bunga. Inilah yang menjadi alasan bagaimana emas perlahan namun pasti dia bergejolak di situ dan peluang tendensi naik agak sedikit tinggi. Oleh karena itu rekan trader, sekali lagi saya mau bilang buat rekan trader semua bahwa emas pada minggu ini masih punya peluang untuk naik lebih tinggi lagi. Memang di analisa mingguan saya bilang bahwa emas punya kemungkinan bisa naik sampai di 2074. Tapi itu level paling maksimal. Tapi saya bisa bilang bahwa kemungkinan besar emas masih bisa dan bisa menembus level 2050 pada minggu ini. Kalau tidak hari ini ya mungkin besok. Karena kalau saya lihat ya tendensinya dia akan menuju sampai 2050 ditunjang oleh banyaknya kalender ekonomi yang akan dikeluarkan. Oke rekan trader, demikianlah tema harian kita pada hari ini dan seperti biasa kita akan coba masuk di analisa teknikal. Kita akan mulai dari analisa teknikal indeks dolar Amerika. Kita lihat pergerakan dari indeks dolar Amerika hari ini sudah sangat jelas. Kita lihat bahwa indeks dolar Amerika hari ini terpelanting-pelanting. Dia akan turun. Saya memprediksikan dia akan turun sampai level paling terendah. Menurut saya, tidak terlalu kemungkinan dia akan turun sampai di 103.702 dan hati-hati. Dia bisa kembali naik lagi ke 103.940. Oleh karena itu, pergerakan yang terjadi pada indeks dolar Amerika pada hari ini saya memprediksikan antara 103.302 sampai 103.940. Ya, saya ganti dulu warnanya. Ini jadi warna kuning. Oke. Itu tadi adalah indeks dolar Amerika. Selanjutnya bagaimana pergerakan dari euro uncle saham dolar. Untuk euro uncle saham dolar kan trader, kita bisa lihat dengan jelas bahwa euro uncle saham dolar memiliki tendensi yang sangat kuat. Kemungkinan besar dia akan mencoba naik lebih tinggi lagi. Saya berestimasi dia akan naik sampai level paling tertinggi itu di seputaran 1.08442. Dan hati-hati pembalikan arah bisa membuat dia kembali lagi ke selera asal di 1.08150. Nah, ini dia. Ini adalah arah pergerakan yang terjadi terhadap euro uncle saham dolar. Selanjutnya pound sterling. Bagaimanakah pound sterling? Untuk pound sterling rekan trader, kita bisa lihat dengan jelas di sini bahwa pound sterling masih memiliki tendensi untuk bullish, dan saya bisa bilang bahwa kemungkinan bullish dia ini bisa sampai ke level paling tertinggi itu di seputaran 1.26859 dan pembalikan arah bisa saya terjadi dan dia bisa kembali lagi ke selera asal level paling rendah 1.26572. Nah, di sini rekan trader ya. Oke. Selanjutnya gold. Kita lihat gold. Untuk gold rekan trader, gold ini
kalau saya bilang buat rekan trader, gold masih punya peluang untuk naik sedikit lagi. Saya bisa berestimasi dia akan naik sampai di level 2037, walaupun tidak tertutup kemungkinan dia bisa naik sampai level paling tertinggi di seputaran 2040. Saya tidak bilang 2050 bisa saja besok, karena mungkin dia akan sedikit koreksi dulu, setelah itu dia naik lagi. Oleh karena itu saya berestimasi 2037 adalah batasan yang bisa terjadi pada gold hari ini. Dengan esensi apabila terjadi pelemahan, dia akan coba turun sampai level terendah di 2030. Oleh karena itu arah pergerakan yang terjadi pada gold hari ini rekan trader, dari 2037.65 level tertinggi sampai 2030.68, walaupun tidak tertutup kemungkinan dia akan naik sampai level paling tertingginya itu di posisi 2040.52. Bagaimana ke USD Yen Jepang rekan trader? Kita bisa lihat bersama-sama. USD Yen Jepang, arah pergerakan dari USD Yen Jepang itu pada hari ini, kalau saya mau bilang USD Yen Jepang ini punya peluang tendensi bearish. Dan saya bisa bilang bahwa kemungkinan dia akan coba turun sampai level paling terendah di posisi 150.185, dan posisi tertinggi yang terjadi apabila terjadi pembalikan arah dia akan sampai di 150.488. Nah, ini dia. Ini adalah arah pergerakan dari mata uang USD Yen Jepang. Oke, rekan trader semuanya. Rekan trader semuanya, demikianlah analisa harian kita pada hari ini. Saya selalu berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam profit Indonesia.